Uh, ini sebelum kita memulai Mendeley, kita akan perkenalan dulu apa itu Mendeley. Gitu. Nah, jadi Mendeley itu adalah merupakan perangkat lunak gratis yang tersedia di sejumlah platform berbeda. Nah, jadi Mendeley ini miliknya Elsevier dan Mendeley ini bisa digunakan di laptop, atau bisa juga di komputer, bahkan ponsel maupun tablet. Cuman kali ini saya merekomendasikan untuk kita belajar Mendeley menggunakan komputer atau laptop, dan itu pun Mendeley desktop, gitu. Karena tampilannya lebih memudahkan. Nah, jadi sebelumnya kalau di hari pertama itu kan kita belajar If-Use dan NVIVO. Itu merupakan perangkat lunak yang cukup ribet gitu ya, tapi memang harus kita pelajari. Nah, untuk adik-adik yang masih semester awal, jangan berkecil hati, karena NVIVO dan If-Use itu bakalan bermanfaat untuk kalian nantinya. Dan kalau Mendeley ini lebih ringan prakteknya gitu, dan ini bisa kalian praktekkan mulai dari kalian semester awal gitu. Karena Mendeley ini untuk memudahkan kita membuat daftar pustaka, dan kemudian kita nantinya kita bisa membuat seperti perpustakaan pribadi kita di dalam desktop Mendeley. Gimana manajemennya, itu terserah, itu kreativitas kita bagaimana gitu. Yang memudahkan kita untuk membacanya kembali. Karena Mendeley ini nanti bisa kita gunakan di kapanpun dan dimanapun gitu. Menggunakan perangkat apapun bisa, selama memiliki jaringan yang baik, yang bagus gitu. Oke. Sebelumnya saya kan udah kasih software untuk instalasinya dan ini tutorial register Mendeley. Kalau Desi udah ngedownload belum, Dek? Udah, Kak. Udah berhasil. Udah di-share juga. Ya, Kak. Atau sebelumnya Desi udah pernah juga gunain? Atau sebelumnya Desi udah pernah gunain Mendeley juga ya? Belum, Kak, belum pernah. Oke. Nah, ini sedikit tentang cara registrasi akun Mendeley. Nanti bisa langsung ke Mozilla, cari download, kemudian pilih yang ini. Lanjut, nanti ada tampilan desktopnya seperti ini. Ini nanti nggak bisa langsung login, harus register dulu, muncul tampilan seperti ini dan ini. Nanti, nah ketika meminta akun email, pastikan akun email kalian yang kalian gunakan dan passwordnya jangan lupa. Itu email dan password selamanya gitu, karena nanti untuk membuka kembali Mendeley akan menggunakan password dan email yang sama gitu. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, karena sudah berhasil registrasi tadi, langsung masukkan email dan passwordnya sudah terdaftar dan pilih login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mana ya? Mungkin bisa di slideshow untuk Mbak Ulan, biar lebih besar tampilannya. Oh iya. Ini di layar, Dek, kelihatan desktop Mendeley Kakak ini kan? Kelihatan, Kak, cuman dia kurang jelas karena nggak full screen gitu, dia nggak di slide kan gitu.
udah paling full ya. Tapi ini yang di tampilan udah desktop Mendeley-nya kan, Dek? Bukan PPT yang tadi kan ya? Belum, belum. Masih Belum. PPT, Kak. Oh, masih PPT ya? Iya, Kak. Oh, Pilih share-nya itu yang apa? Yang Windows kamu. Jadi ketika kamu berpindah itu nanti dia tetap apa? Tetap mengikuti gitu. Di stop dulu aja apa share-nya, baru pilih yang apa? Windows kamu yang paling atasan itu. ini udah stop ini ya? Udah, Kak. Udah nggak ada lagi kok share screen. Bentar ya. Udah kelihatan tampilan Mendeley-nya, Dek? Udah, Kak. Udah. Bukan PPT lagi kan ya? Bukan PPT. Ya, mohon maaf ya. Jadi, ini tampilan Mendeley buat adik-adik yang belum pernah menggunakannya. Setelah berhasil login, kalian nanti akan muncul tampilan seperti ini, gitu. Dan kalau kita ingin membuat daftar pustaka, sebelumnya pastikan dulu di bagian tools ini, bagian pojok sebelah kiri. Nah, apakah Mendeley-nya ini sudah terinstall ke Microsoft Word kalian? Kalau punya kakak ini kan sudah ya, gitu. Nah, pastikan kalau sudah nanti bisa kita jalankan. Kalau belum, diinstal dulu. Nah, untuk yang pertama kita coba untuk memasukkan daftar pustaka tulisan karya ilmiah internasional yang sudah kita download. Sebelumnya kita buat dulu di sini itu, kita buat folder. Kita buat folder baru yang bentuknya segitiga seperti ini. Di sebelah sini. Folder baru. Karena artikel yang ingin saya masukkan itu tentang marketing, saya ketik di sini marketing. Kalau ini sih, kalian gimana dibaca? Ini tambahkan file. Nah, ini ada karya tulis sebanyak 15 yang ingin saya masukkan ke dalam Mendeley desktop tadi. Open. Oke. Selanjutnya kita buka Microsoft Word.
Sudah ada ya, Dek, tampilan Microsoft Sudah, Word-nya ya? Kak. Sudah. Lalu kita... Nah, di tampilan Microsoft Word ini pilih reference, lalu insert citation. Nah, inilah yang saya sebut kenapa di tampilan Mendeley Desktop tadi harus tools-nya itu harus udah nge-link ke Microsoft Word ini. Kalau misalnya belum nge-link ini, nanti belum ada tampilan Mendeley-nya di sini. Gitu. Jadi ini diklik. Misalnya kita mau cari punyanya ini ya, link 2010, tinggal kita klik aja. Nah ini, kita klik ini, lalu oke. Nah, otomatis sudah ada. Nanti tinggal kita klik aja, biasanya menurut pendapat si Zeng ini apa. Kan sebelumnya itu udah dibaca, penelitian dari Zeng mengatakan apa. Nah, nanti ini kita buat paling bawah daftar pustakanya. Pustaka. Kemudian klik reference lagi, insert bibliography. Nah, sudah tampillah seperti ini. Jadi biasanya kan kalau kita manual itu ribet ya, ribet terus juga nggak rapi tulisannya. Udah nulis diisi bab 1 sampai bab 4 kita, terus kita harus isi manual lagi di daftar pustaka. Sementara di sini, kalau misalnya kita udah ngetikkan di sini, diisi, nanti kan ini kan bab 1, bab 2 gitu ya. Udah langsung otomatis nge-link ke daftar pustaka yang paling bawah. Dan ini pun nanti tulisannya udah, kalau model tulisannya kayak gini untuk selanjutnya nanti sama seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek-ngecek ulang lagi. Seperti itu. Itu kita coba kalau buku gitu. Nah ini tadi kan dari artikel orang gitu ya. Kalau buku itu gimana ya gitu. Nah kalau bukunya ada soft copy-nya, sama caranya. Kalau misalnya buku ada soft copy-nya, caranya hampir sama. Kita buat folder baru ya. Folder baru. Nah, ini saya ada contohkan 2 buku yang ada soft copy-nya, yaitu buku tentang kita masukkan. Nah, ini
Nah, ini buku yang ada soft copy-nya. Cara masukannya tadi sama. Nah, tinggal lagi kalau yang artikel tadi di sini tulisannya kan bukan book. Nah, ini karena buku, jadi tipenya ini kita cari yang buku. Nah, ini udah otomatis. Terus pastikan juga kalau ini tuh judulnya udah sama. Management Information System, Managing the Digital Firm. Oke, penulisnya penulisnya udah. Nah, kalau yang beginian ini dicek lagi untuk memastikan apakah yang ada di sini udah nge-link ke sini gitu. Kadang ada juga yang nggak langsung nge-link. Ini publication-nya udah bener, tahunnya udah. Nah, halamannya ini saya pilih 417 karena saya nanti mau mengutip yang di halaman 417. Bentar ya, si loading. Ya, karena halaman bukunya ini sampai 177, jadi agak lama kebukanya. Lama banget ya. Nah, saya nanti mengutip di sini, yang ini. Nah, Mendeley itu juga fungsinya sama ya, kalau misalnya file yang kita masukkan itu adalah PDF, ini juga bisa kita baca. Selain kita baca, nanti ini bisa kita note, seperti ini. Bisa di-highlight, baru dikasih apa yang mau ditulis gitu. Nah, kalau saya ini udah saya note yang bagian ini tentang manajemen sistem kolaborasi. Kayak gitu. Jadi, fungsinya bukan hanya untuk membuat daftar pustaka aja Mendeley, tapi juga bisa. Karena dari awal tadi kan saya bilang Mendeley ini seperti perpustakaan pribadi kita gitu. Jadi kalau ibarat kita baca buku manual gitu kan, kita sering tuh menandain tulisan-tulisan kita pakai tinta warna-warni apa gitu kan. Jadi nanti bisa kita buka ulang-ulang lagi gitu. Nah, sama fungsinya dengan Mendeley gitu. Hanya saja Mendeley ini lebih mempermudah. Bisa kita akses dimanapun selama ada jaringan internet gitu. Dan itu lanjut, ini tadi halaman 417. Ini udah ya. Kak, ini tampilannya masih yang tadi. Oh ya, Iya. yang apa itu, Dek? Yang penelitian tadi, yang di Word cuman. Oh, iya ya. Share screen-nya itu ngikuti Penelitian Windows desain kamu aja. Makanya capek nanti kalau harus pindah-pindah satu-satu. Ikuti Windows kamu di share screen itu. ini
Tampilannya apa, Dek? Udah, Kak. Masih yang Word tadi enggak kan? Enggak, Kak, udah buku kok. Udah, Udah buku. Nah, seperti ini tampilan bukunya. Oh, maaf ya. Ini tampilan buku soft copy yang udah saya input ke B. Nah, ini diisi halaman 417. Karena saya mau ngutip yang di sini. Gitu. Ini tadi udah saya beri note. Nah, fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi, cuman tadi tidak ada tampilannya ya. Maaf, ini edisinya. Ya, edisi 12. Udah benar. Kemudian publisher ini. Oke. Nah, ini kan penelitian dari karya ilmiah. Kalau buku kita masukkan tadi bukunya karya London. Kita klik. Nah, ini dia. Kita klik. London tadi mengatakan bahwa menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi merupakan bidang investasi perangkat lunak. Ini nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini di tampilan Microsoft Word ini udah muncul nanti otomatis. Nah, ini seperti ini dia. Seperti ini. Tampilan daftar pustakanya udah langsung otomatis punya bukunya si ini tadi. London. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah tampilan share screen-nya bilang ya. Iya, Kak. Oke, coba kita ulang lagi ya, karena tadi ada masalah teknis sedikit. Kita ulang lagi. Cara masukkan file buku soft copy ke dalam Mendeley. Kita buka dulu Mendeley-nya. Ini memang belum ada share screen ya, Kak? Iya. Bentar ya, masih loading. Nah, ini kita tulis book, kemudian, nah ini kan masih berantakan ya judulnya. Judulnya kegabung sama penulisnya gitu di buku ini. Gitu. Jadi kita perbaiki. Ini judulnya multivariate data analysis.
dirapikan dulu. Kemudian kita buat nama penulisnya. Di sini. Yang kedua, Black William. Tahunnya tahun 2014. Halamannya yang ini sudah saya kasih not di dalam isi buku ini 734. Begitu. Ini diisi city-nya di kota di mana. Di sini ya, teman-teman. Publishernya diisi yang bagian ini. Ini sudah. Nah, balik lagi ke Microsoft Word-nya. Nah, ini dia buku karya Siher tadi. Oke. 2014. Nah, ini yang bagian ini udah langsung otomatis. Nah, ini dia tampilan. Kan sama ya balance ya, ini ada 3. Ini juga udah ada 3. Nah, kalau ini nanti diisi apa yang kita baca tadi. Misalnya yang di halaman 700 tadi itu saya baca bahwa sampel yang berjumlah 200 yang menggunakan structural equation model itu sudah didukung oleh pendapat dari Siher ini tadi gitu. Nanti diketik. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk semester awal itu kan sering nulis makalah dan ngambil datanya itu kan dari website atau dari internet gitu ya, atau dari berita-berita. Gitu. Nah, itu juga bisa caranya seperti ini. Ya. Ya, saya masih cari dulu. Saya buka
Buka Mozilla. Nah, ada ini muncul kan tampilan Mozilla-nya? Muncul, Kak. Ya. Nah, ini tampilan Mozilla-nya tadi saya masukkan link dari Indotimes gitu. Yang dengan tema berita Kemenkop perkuat kemitraan UMKM Kulon Progo dengan usaha besar gitu. Jadi tesis saya kemarin itu penelitiannya sampelnya dari UMKM di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saya mencari informasi untuk memperkuat latar belakang penelitian saya bahwasanya dari kementerian juga sedang mengusahakan perkembangan UMKM yang ada di Kulon Progo karena ini tentang penelitian saya gitu kan. Jadi di sini saya ingin mengutip dari sini. Nah, jadi yang kita ketik nanti ini penulisnya Abdul. Kita masukkan ya. Kita buka lagi menu. Ini tampilan menu yang awal tadi. Karena kalau kita ngambil berita dari internet itu kan nggak ada soft copy-nya ya, nggak kayak artikel yang bisa kita download gitu. Jadi ini caranya, klik di bagian ini yang ada simbol segitiga, lalu add entry manual. Jadi ini kita masukkan secara manual. Nah, tipenya ini di sini bukan lagi jurnal ataupun book, tapi cari yang web page gitu. Nah, ini. Nah, penulisnya tadi si Abdul. Jadi, publikasinya tadi itu beritanya dari Indotimes. Tahun 2019. Ini halamannya dikosongkan. Nah, data akses ini jangan lupa diisi. Kita buat ini tanggal 6 bulan 1 2021. Nah, URL-nya yang tadi ya. URL-nya. Nah, ini kita copy URL. Copy. Kita copy ke sini. Nah, dipastikan lagi apakah semua kolom-kolom ini udah diisi. Ini tadi, judul ya, belum ya. Judul. Judulnya ini di copy aja.
bukan Mendeley. Nah, udah lengkap ya. Kemenkop perkuat kemitraan Koperasi UMKM Kulon Progo dengan usaha besar. Penulisnya si Abdul, Indo Times, tahunnya udah, tanggal aksesnya udah, URL-nya udah, baru ini udah. Nah, baru kita tulis tadi. Baru kembalilah kita ke tampilan Microsoft kita, diklik lagi. Tadi kan penulisnya Abdul. Nah ini dia, muncul kan otomatis, klik OK. Nah di sini juga muncul namanya si Abdul. Gitu. Nah, Mendeley ini kelihatannya ribet ya, tapi kalau misalnya kita mau membaca ulang dari hasil tulisan kita, itu sangat mempermudah. Misalnya kayak dari berita tadi, walaupun di sini nggak ada filenya, tapi di sini kan ada pertinggal URL-nya. Nanti tinggal bisa kita klik ke internet kalau kita mau baca berulang-ulang lagi. Gitu. Nah, ini di daftar pustaka, ini kan udah ada 4 ini ya. Setiap kampus atau publikasi itu kan memiliki gaya penulisan daftar pustaka yang berbeda-beda. Nah, ini nanti bisa kita ubah. Ini udah kita blok semua ya. Sebanyak apapun nanti yang kita buat, nanti ini bisa diblok. Lalu ini diklik di bagian style. Diklik. Nah, kalau awal ini tadi kan saya gunakan ini, Amerika ini, disingkat apa. Nah, ini tinggal diklik. Kalau misalnya diganti, ya udah tinggal diblok semua, baru diganti sesuai. Mau yang ini, nah, ubah kan ya. Atau mau gaya tulisan yang ini, gitu. Jadi di sini banyak gaya penulisan daftar pustaka. Jadi cara ngubahnya itu nggak hanya satu-satu gitu. Di blok semua udah langsung keubah. Sementara kalau misalnya kita manual, kadang kita ngecek ulang sampai memastikan nama penulisnya itu udah bener nggak, nama awalnya itu hurufnya huruf besar, misalnya kayak gitu kan. Udah bener nama yang akhir udah terganti ke nama yang paling depan, seperti itu. Jadi kan ribet gitu ya, titik komanya juga harus kita perhatikan. Sementara kalau di Mendeley, itulah mempermudah otomatis. Jadi waktu yang kita gunakan pun lebih efektif. Kita bisa menggunakan waktu kita selanjutnya untuk banyak baca-baca tulisan yang lainnya gitu. Jadi nggak habis di cuman ngedit-ngedit daftar pustaka. Atau juga mahasiswa itu atau siapapun lah gitu kan, kalau nulis karya tulis itu, misalnya diisi tulisan dia ada 10 misalnya, ada 10 tulisan orang yang dia kutip gitu. Tapi ketika dicek di daftar pustaka kurang dari 10 gitu, atau cuma 8 gitu. Terus atau bahkan lebih, yang diisi ada 10 tapi di daftar pustaka ada 15 misalnya kayak gitu. Nah, 5-nya lagi dari mana gitu. Gitu kan. 5-nya lagi dari mana gitu. Berarti itu nggak rapi ya cara pengerjaannya. Atau dia copy paste gitu, jadi cari yang cepet-cepet aja gitu. Tuh, jadi Mendeley ini juga membuat kita itu lebih
lebih lebih suka gitu baca-baca artikel karena bisa kita buat di tampilan desktop Mendeley kita. Jadi sewaktu-waktu kita bisa membacanya berulang-ulang. Kita buka lagi tampilan Mendeley. Nah, ini tadi kan saya sudah memasukkan ini jurnal-jurnal marketing di dalam desktop Mendeley. Nah, ini ada fungsinya. Misalnya setelah kita membaca karya tulis dari Abdul Rahman gitu kan, udah kita baca ini gitu kan, udah kita baca abstraknya, udah kita baca, ternyata kita suka sama tulisannya atau kita tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya yang kita sesuaikan sama kondisi yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini bisa menjadi artikel favorit kita gitu. Nah, kita nggak mau dong kehilangan favorit kita, suatu saat kita bisa kehilangan gitu kan, karena kalau kita hanya mengingat nama link aja, ini kan link di sini tulisannya ya, kan banyak link, nanti bisa banyak itu kalau nama internasional bisa banyak masuk gitu. Ini kita bisa tandai, nanti kita kasih bintang. Jadi ini artikel favorit kita, jadi nanti kalau kita buka folder mati, gampang dong cari artikel favorit, oh yang udah berbintang, seperti itu. Kemudian, kalau ini kan banyak nih yang belum saya baca ini ya. Ini kalau yang hijau-hijau ini belum saya baca gitu kan. Jadi nanti bisa dibuat ini tanda sudah baca, belum baca, kayak gitu. Jadi udah tahu mana yang udah atau belum gitu. Atau ini udah juga sudah baca tapi ini menjadi artikel favorit seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Oh, satu lagi kalau misalnya hampir kelupaan. Ya. Kita lihat lembar kerja yang tadi. Nah, kalau kita lihat ini kan tadi ini dari internet. Oh ya, bedanya kalau orang yang nulis daftar pustaka menggunakan Mendeley atau enggak, kalau Mendeley itu nanti kita klik gini dia langsung ngeblok gitu. Nah, klik sekali langsung ngeblok tulisannya. Sama kayak yang di daftar pustakanya, langsung ngeblok. Lupaan. Tadi ini kan kita udah nulis cara nulis daftar pustaka dari internet, yang ini yang Abdul. Kemudian yang Health ini sama London ini dari buku yang soft copy, ada soft copy-nya. Kemudian ini Zeng ini karya ilmiah yang udah kita download di jurnal internasional tersimpan dalam bentuk file PDF. Nah, kemudian ada pertanyaan, gimana ya kalau misalnya mau masukkan daftar pustaka, tapi bukunya itu nggak ada soft copy-nya kan gitu kan, bukunya hard copy aja gitu, bisa juga caranya. Nah, misalnya contoh bukunya. Nah, misalnya saya mau nulis buku Kotler ini gitu kan ke dalam desktop Mendeley gitu kan, nggak ada soft copy-nya ya, saya cuma punya hard copy-nya aja gitu. Jadi caranya itu bukunya. Ini saya
ada pegangan buku hard copy-nya, jadi bisa saya baca, saya lihat. Jadi kita buka Mindle, kita buka kembali Mindle-nya. Folder, kita cari folder yang book tadi. Di sini di add secara manual. Nah, ini kita ganti ke book. Kemudian judul dari buku tadi itu marketing management. Kita ketik, lalu penulisnya itu penulisnya ada 2, Philip Kotler dengan Kevin Keller. Nah, cara nulisnya itu kan, kalau ini kan nama yang awal kan Philip Kotler, tapi karena kalau buat daftar pustaka atau citation itu kan nama akhir jadi nama belakang, jadinya Kotler Philip gitu, dan selanjutnya seperti itu. Oke, belum selesai ya. Ini tahunnya tahun 2016. Tahun 2016, halaman kita buat aja halaman 512 ya. Lalu dari kota, dari England juga. Ini isinya sesuai sama fisik bukunya ya, baru edisi. Ini edisi ke-15. Publisher-nya URL-nya kosong karena ini kan buat daftar pustaka yang ngambil dari internet. Dia sudah cukup itu aja. Baru ini udah kita masukkan ke perpustakaan yang ada di Mindle. Baru kita buka Word yang tadi. Kembali lagi ke Word, kita klik dengan cara yang sama. Jadi, di sini kita harus ngecek ulang karena kalau tulisan karya Philip Kotler itu kan banyak ya. Tadi ini bukunya berarti yang ini ya, karena ini tahun 2016. Kita klik ini 2016. Oke. Nah, muncul lagi dia. Karya Philip Kotler. Kemudian selanjutnya untuk penulisan Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita nulis karya ilmiah itu, kalau misalnya kuantitatif kan ada pendapat yang mengatakan ini signifikan gitu kan, itu menurut pendapat bisa nanti dari penulisan
5 karya tulis yang kita kutip menurut si A, B, C, dan D gitu kan. Nah, itu banyak kan. Jadi ini saya contohkan misalnya ada penulisan 2, ini bisa di next session. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Dari 2 karya bisa tergabung dari sini. Caranya tadi tinggal di blok, baru sini ada tulisannya. Nah, ini all dokumen. Kalau misalnya ini kan filenya terlalu banyak. Nah, ini juga bisa di search di bagian ini, di titik sebelah kanan. Sebelah kanan, misalnya kita mencari karya tulis punyanya Philip, punyanya Kotler gitu. Kotler. Nah, ada banyak nih yang punya Kotler. Ada yang tahun 2016, 2008, terus ada yang 2012 gitu. Jadi ini mempermudah gitu. Jadi kita nggak mesti ngecek satu-satu gitu, tapi bisa kita search dari sini. Kemudian udah sih kalau untuk misalnya awal yang paling penting untuk masukkan daftar pustaka dari karya ilmiah, dari berita, dari buku soft copy, dari buku yang hard copy, dan itu cara penggunaan dan mempermudah cara menemukan tulisan yang udah kita save gitu. Gimana cara menemukannya dengan mudah gitu. Udah semua tadi ya kita rangkum. Karena memang kalau untuk awal-awal penggunaannya yang efektif yang seperti saya jelaskan tadi. Gimana Desi, atau ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Mungkin bagi para peserta yang sudah menyiapkan pertanyaannya seputar Mendeley Reference Manager yang sudah disampaikan oleh kakak materi kita, bisa disampaikan dengan raise hand atau dengan chat di room chat. Jika ditanyakan, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Atau mungkin sudah sangat jelas nih pemaparan dari Kak Ulan ya kan Kak Ulan terkait Mendeley, atau peserta masih ada yang bingung gitu. Boleh aja ditanyakan sama pemateri. Nah, dengan software Mendeley ini kita bisa dengan mudah ya Kak Ulan ya untuk membuat daftar pustaka. Apalagi mahasiswa sekarang tuh buat makalah itu udah hal yang mungkin rutinitas gitu ya Kak ya. Dan pastinya kita bakal ngebutuhin nih software-software yang mempermudah kita dalam pembuatan daftar pustaka. Karena saya pribadi, Kak, emang saya tuh kurang paham gitu kan. Padahal Mendeley ini kalau kita pelajari ya lebih gampang dari kayak eView sama NVivo ya, Kak ya. Tapi banyak juga yang belum mungkin mempelajarinya kayak gitu. Padahal ini penting juga gitu karena sebagai mahasiswa pastinya kita sering nih disuruh buat makalah dan yang lain-lainnya gitu terkait dengan daftar pustaka kayak gitu. Nah, beruntung banget nih teman-teman peserta bisa ikut di dalam workshop ini. Monggo ditanyakan yang mungkin belum paham terkait Mendeley kayak gitu. Mumpung materi kita masih
bisa menjawab di workshop kali ini. Ini juga sekedar informasi juga ya. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya kenapa tulisan yang saya input ke dalam Mendeley desktop tadi kebanyakan itu semua rata-rata bisa dibilang internasional gitu kan. Jadi jangan takut sama tulisan-tulisan internasional gitu, karena bahkan tulisan internasional itu salah satu trik kalau misalnya kita nulis karya ilmiah itu uji plagiasi. Nanti kan karya-karya ilmiah itu ada uji plagiasi gitu ya. Jadi kalau kita mengutip tulisan dari tulisan internasional itu nanti kan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia kan itu kita terjemahkan, bahkan bisa kita buat kreatif mungkin yang tidak menghilangkan maksud dari si penulis pertama tadi gitu. Jadi dari cara kita kreativitas untuk menerjemahkan itu jarang yang bisa kena plagiat gitu. Biasanya sih plagiasinya itu nanti di bawah 20%, berarti kan lulus. Sementara kalau kita mengutip dari tulisan orang yang itu mungkin tulisan tugas akhir, yang masih bahasa Indonesia, yang kita copy paste, nah itu yang bisa membuat tingkat plagiasinya tinggi. Gitu. Itu salah satu trik untuk menurunkan plagiasi gitu. Jadi saya sarankan sih untuk banyak-banyak baca artikel atau tulisan yang internasional gitu. Oke Kak, terima kasih Kak atas sarannya, luar biasa ya teman-teman. Wah, jadi sekarang udah bisa lah ya memberanikan diri untuk menjelajah jurnal-jurnal internasional ya Kak ya. Karena mungkin saya pribadi juga agak masih gimana insecure gitu Kak kalau mau nyari jurnal-jurnal internasional. Mungkin karena ngerasa takut nggak ngerti, padahal bisa kita terjemahin ya kan Kak. Benar. Mungkin itu salah satu tips and trick nih dari pemateri untuk teman-teman peserta. Semuanya bisa ya di notif tuh gitu, direalisasikan juga. Oke, belum ada nih yang nanya nih. Atau ada yang terkendala gitu ketika menginstal Mendeley-nya, disampaikan aja gitu. Mungkin untuk next-nya kita bakalan bisa kali ya latihan kalau udah nggak lagi pandemik seperti ini, bisa praktek secara langsung gitu ya, tatap muka. Karena tadi jujur dari Zoom ini saya mengalami banyak kendala gitu. Kendalanya itu ya saat menggunakan Zoom-nya gitu. Itu memang lebih gampang kalau ketemu langsung sih gitu. Mungkin next lah bisa tatap muka kalau udah nggak ada pandemi lagi. Iya Kak, bener banget Kak Ulan. Jadi karena pandemi ini yang membatasi kita untuk luring ya Kak ya, untuk membuat pelatihan, seminar, dan lainnya. Ya semoga insya Allah kita doakan aja pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lagi yang secara luring kayak gitu. Dan harapannya sih peserta juga nggak berkurang nih ya semangatnya, dan keseriusannya juga harus sama dong seperti di luring. Walaupun ya kita dari Zoom, nah nanti kan ini untuk ketika materi ini kan tadi udah di-record nih dari panitia, nanti bakal kita share linknya ke grup peserta. Jadi peserta bisa ulang lagi ngelihat rekaman-rekaman dari pemaparan Kak Ulan. Jadi bisa belajar lagi di rumah dengan sendiri. Kan bisa tuh langsung nanti kita kirim, terus peserta juga bisa belajar-belajar lagi ya Kak Ulan ya. Lebih memudahkan gitu kalau ada rekamannya. Saya harapannya sih buat para peserta udah ngedownload Mendeley desktop-nya gitu. Jadi biar bisa ditutorialkan sendiri gitu, nanti digunain sendiri. Karena kalau misalnya kalian walaupun masih semester awal dikasih tugas misalnya buat makalah, tapi kalian menggunakan Mendeley gitu kan,
ini bisa menjadikan nilai plus buat kalian gitu kan. Start awal yang bagus gitu kan. Atau bahkan nanti dosen maafnya mungkin dosen kalian bahkan belum tahu gitu kan, belum bisa menggunakan Mendeley gitu. Nah, itu bisa jadi pendekatan kalian ke dosen gitu kan untuk belajar bareng gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya belajar itu nggak mengenal usia ya. Bisa saja mungkin saat ini adik-adik yang belajar dari saya, tapi mungkin suatu saat nanti saya yang belajar dari kalian. Gitu kan bidang untuk belajar itu kan banyak gitu ya. Berarti ketika menggunakan software Mendeley ini lebih rapi ya kan Kak Ulan ya ketika buat daftar pustaka dan lebih terperinci lah gitu ya Kak ya. Nggak meribetkan kita. Kalau manual tuh ribet banget sih rasanya. Kalau buat daftar pustaka itu paling males, serius. Jadi tadi yang proses praktek itu yang bikin ribet sebenarnya bukan Mendeley-nya ya, tapi jujur saya yang gunain Zoom-nya yang ribet gitu. Kalau Mendeley-nya sih sebenarnya nggak segitu gampang kok. Gimana nih para peserta? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi Mendeley yang udah disampaikan materi? Ini diantara udah jelas atau bingung, nggak tahu nih ya Kak ya. Saya Iya. juga bingung nih. Kenapa nggak ada yang nanya atau udah jelas gitu ya kan? Atau ada sesi-sesi yang mungkin ketinggalan boleh disampaikan gitu Kak. Yang tadi gimana nih Kak? Kayak gitu misalnya belum jelas gitu kan. Ketika menginput data-data yang dari jurnal tadi mungkin apa isinya kayak gitu. Boleh ditanyakan sekarang. Mungkin udah pada pas nih ya Kak Ulan ya, semua peserta sepertinya. Mungkin deh. Oke deh kalau gitu. Mengingat juga udah 11:30 ya waktunya. Tapi saya harapannya sih pengen gitu ada yang nanya dari peserta. Karena pertanyaan peserta itu menjadi tolak ukur kepuasan dari pemateri ya kan Kak Ulan? Iya, benar. Iya karena ketika teman-teman nanya, berarti kan teman-teman tuh ada ketertarikan, ada apa ya namanya respons gitu ya Kak ya, back respon dari teman-teman gitu ke pemateri. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Mumpung bertanya itu nggak bayar ya kan Kak Ulan? Iya sih juga untuk informasi biasanya kalau belajar workshop kayak gini ya, apalagi kan dari awal ada IFUS gitu, ada FIFO, ada Mendeley itu biasanya berbayar gitu. Alhamdulillah kali ini enggak. Nah, benar banget tuh teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan peluang emas ini gitu. Kalau teman-teman di luar Medan mungkin ya Kak Ulannya di Jawa sana mungkin berjuta-jutaan ya Kak kalau ikut workshop pelatihan seperti ini ya Kak, pelatihan penelitian gini ya Kak. Oke, belum ada juga nih yang berani nanya, ini udah dipancing-pancing. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan dari pemateri kita tentang Mendeley Reference Manager ini. Harapannya untuk peserta, semoga materi tadi tidak dihiraukan gitu ya, maksudnya kayak sekedar doang, nggak diulang-ulang. Saya harapannya sih semua peserta itu ketika sudah selesai workshop ini semakin meningkat semangatnya untuk belajar Mendeley lagi biar biar jadi ahli juga nih seperti Kak Ulan. Jadi biar bisa jadi pemateri juga di workshop ya Kak ya. Amin. Uh, nah, mungkin dari pemateri ada closing statement mungkin untuk peserta dan semuanya yang ada di workshop ini. Gini deh, harapan dari saya sih pelatihan yang dari awal sampai akhir ini itu
jangan jadikan patokan hanya sampai di situ saja, tapi jadikan itulah pemantik gitu. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa belajar mengikuti workshop selanjutnya, atau kalian bisa belajar secara mandiri, kalian searching dari YouTube untuk tutorial atau bahkan mengulang recording ini gitu. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Kak atas closing statement-nya, dan terima kasih juga sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Kak Ulan menjadi amal jariah nih bagi pemateri dan bisa kita realisasikan bareng-bareng nih di kehidupan kita sehari-hari agar bermanfaat juga untuk kita. Baik, sebelum mengakhiri materi ini, mungkin bisa kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk informasi kepada peserta, untuk sertifikat workshop mungkin nanti bakalan kita informasiin di grup, link-linknya gitu. Dan jangan juga keluar ya dari grup para peserta, karena nanti bakal ada informasi-informasi juga terkait workshop ini, kayak gitu. Mungkin terima kasih Kak Ulan atas waktunya bersama kami, sudah membersamai kami dalam materi Mindle ya Kak ya. Semoga semua peserta juga bisa mendapat ilmu nih hari ini yang luar biasa dari pemateri kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf saya sebagai moderator Desi Novianti, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta dan juga pemateri, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara lainnya, dan juga semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.